Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman? Anak sehat, rajin sholat, hebat. Kembali kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dengan materi hari ini adalah sikap damai Nabi Ishak alaihi salam. Sebelum mulai, mari kita awali dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Teman-teman, Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya yang bernama Siti Sarah. Saudaranya adalah Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan putra Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Siti Hajar. Nabi Ishak alaihissalam dilahirkan di Palestina. Melalui keturunan Ishak inilah lahir bangsa Israel. Nama Ishak berarti tersenyum atau tertawa. Kisahnya berawal dari sebelum kelahirannya. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk menemui Nabi Ibrahim, memberi kabar terkait kehamilan Siti Sarah. Sebagai istri Nabi Ibrahim, Sarah memang tak kunjung dikaruniai anak. Padahal kala itu usianya sudah menginjak sekitar 90 tahun, sedangkan Nabi Ibrahim sendiri berumur hampir 120 tahun. Mendengar kabar tersebut, mereka berdua cukup kaget karena melihat usia yang sudah menua, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memberikan karunia-Nya berupa anak. Apalagi sang istri Siti Sarah yang sempat heran usai mendengar berita tersebut. Dalam surat Hud ayat 71-73, Allah berfirman, dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Dia, istrinya berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua? Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Para malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pengasih. Setelah menerima tamunya, mereka berdua kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Atas kehendak Allah, Siti Sarah akhirnya benar-benar hamil dengan usia yang sudah senja. Lahirlah kemudian Ishak kecil sebagai putra kedua Nabi Ibrahim setelah Ismail dengan beda ibu. Kala itu, usia Ismail sendiri menginjak umur sekitar 14 tahun. Nabi Ishak alaihissalam dikaruniai dua anak kembar bernama Isyu dan Yakub. Yang keduanya kurang rukun. Isyu merasa iri hati terhadap Yakub yang menurutnya lebih dimanjakan oleh ibunya. Yakub merasa kurang nyaman dengan sifat iri Isyu. Lalu Yakub meminta nasihat ayahandanya. Berkatalah Ishak alaihissalam, wahai anakku, usiaku sudah lanjut. Aku khawatir bila aku sudah tutup usia, kondisi kalian berdua tetap seperti ini. Maka jalan yang terbaik menurutku, pergilah engkau Yakub alaihissalam berhijrah ke Padan Aram di daerah Irak, di mana bermukim pamanmu Laban bin Batuil. Perdamaian yang digagas oleh Nabi Ishak alaihissalam dimulai dari memisahkan kedua anaknya. Karena walau bagaimanapun iri dan persaingan biasa terjadi antar saudara. Kisah Nabi Ishak alaihissalam dengan meminta Yakub hidup bersama saudaranya di Irak adalah suatu langkah mendamaikan. Nabi Ishak alaihissalam sangat sayang dan mementingkan keselamatan umatnya, keluarga, dan anak-anaknya. Teman-teman, hikmah dari kisah Nabi Ishak alaihissalam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai segala sesuatu. Tiada yang tidak mungkin, tiada yang mustahil bagi Allah. Jika Allah menghendaki, pasti akan terjadi. Dan yang kedua adalah teman-teman, ketika ada perselisihan, sebaiknya diselesaikan dengan cara damai, santun, dan bijaksana. Dan kita harus bersyukur diberikan kedamaian. Maka sikap kita adalah
harus hidup rukun dan damai. Kita tidak boleh berbuat curang kepada teman, dan kita selalu bersyukur diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus selalu rukun dengan sesama anggota keluarga di rumah dan kepada sesama teman. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.